Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Mahtum. Dan kali ini gue lagi mau nge-review satu unit yang sempat booming banget waktu itu, apalagi waktu pertama launching ya. Dan sekarang juga kayaknya masih booming-booming aja. Dan menurut gue ini sangat menarik banget buat di-review. Ini unitnya, check this out. Nih guys, sekarang gue lagi mau nge-review satu unit. Ini kategorinya apa ya, men? SUV ya? SUV, low SUV, atau mungkin bisa dibilang juga ada yang bilang MPV crossover, banyak lah istilahnya. Tapi yang pasti ini konsepnya kalau di Indonesia lebih umum dibilang SUV lah, walaupun kelasnya masih low ya, low SUV. Ini adalah New BRV Prestige, non Honda Sensing ya, tapi tepatnya ya. Nanti ada perbedaan di masalah fitur, nanti kita jelasin deh fiturnya kira-kira apa aja perbedaannya. Untuk harganya ini 335 juta. Itu baru harga OTR. Nanti harga negosiasi dan ini itunya nanti boleh tanya langsung ke Teh Vera nih nanti. Pokoknya promonya bagus banget dah. Anyway, gue sekarang lagi ada di Honda Soleil Iskandar di Kedung Badak, Tanah Sareal di Bogor nih. Wah, seru ya. Di luar juga hujan. Kan Bogor kota hujan ya. Sekarang kita mau review dari apanya dulu. Dari bagian atas sampai ke bagian sini. Untuk kap mesinnya aja. Jadi engine hoodnya dia modelnya di bagian sininya kelihatan banget lekuknya tuh dibikin semi muscular gitu tuh. Ada lekukannya. Khas SUV sekali ya. Nah, lalu ke bagian sini nih, ke bagian lampu-lampuan. Kalau dibilang lebih dari yang lain nggak juga sih. Kayaknya sama, kompetitornya juga sama ya. Ya emang sekarang rata-rata mainnya pakai LED multi reflektor. Multi reflektornya juga konsepnya dia yang model seamless gitu, jadi yang dipantulin gitu. Dan sekarang kayaknya lagi hype-nya yang kayak begitu ya, men. Nah, terus di bagian atasnya nih, dia udah LED juga positioning lamp gitu. Jadi cakep sih, dia manjang gitu ya. Ditambah ada di dalam bagian dalamnya nih, ada silver dan krum-kruman. Nah, krum-kruman ini nyambung terus sampai grill sini nih. Grillnya juga menurut gua porsinya tuh pas gitu, bukan yang terlalu gede banget yang mau ngesanin kalau dia sangar ala-ala SUV, enggak yang begitu. Tapi dibilang kecil banget atau kecil kayak mobil-mobil MPV biasa juga enggak. Jadi sisi sangar dan elegannya tuh masih dapat gitu. Menurut gua sih gitu ya. Tapi kan selera orang beda-beda karena ngomongin desain kan sangat subjektif lah gitu. Dengan logo Honda besar di bagian tengah, bagian sini. Nah, fog lampnya dia sudah LED, jadi udah bagus ya. Terus bagian bawah juga ada front bumper gitu, warnanya silver. Sekarang kita coba lihat di engine-nya. Nah guys, sekarang kita lihat dulu nih dapur pacunya. Karena kalau lu ngomongin SUV, dapur pacu tuh mungkin lu harus pertimbangin ya. Dari bagian atas dulu, bagian atas untuk mesinnya sudah dicat dasar sih, tapi udah rapi menurut gua. Terus ada peredamnya juga, jadi ya enak lah, mobilnya akan tetap senyap gitu. Nah, untuk engine-nya nih dia 4 silinder, 1500 cc, DOHC sekarang. Biasanya Honda mainnya SOHC ya? Tapi ini DOHC. Nggak apa-apa sih, bagus juga soalnya. Nah, untuk powernya dia tuh di 121 PS dengan Newton meternya di 145 Newton meter. Kalau di-compare sama kompetitornya, ini kayaknya paling gede ya, men? Untuk powernya ya, kayaknya harusnya sih lebih karena kan SUV harus gitu ya, harus gitu. SUV sport utility vehicle, ada sportnya soalnya, jadi harus ngacir lah. Dan dengan tenaga yang lebih besar dibandingin kompetitornya, ya kita harus bilang mungkin ini juga lebih ngacir gitu daripada kompetitornya. Yuk kita lihat bagian samping. Nih guys, sekarang kita udah ada di sebelah samping, sebelah samping, di bagian samping dari BRV nih, Prestige. Sekarang kita ke bagian kaki-kaki dulu, men. Ukuran bannya dia pakai yang 215/55, ringnya 17 ya pastilah. Rata-rata pasti mainnya ring 17. Dia pakai Bridgestone dengan desain peleknya menurut gua two tone polish kayak gini cakep, pengereman cakram dengan desain kayak gini masuk banget sih, cakep menurut gua. Over fender juga bukan yang gede banget, kecil aja segini nih. Nggak kecil banget sih, tapi menurut gua proporsional. Oke, sekarang kita ke bagian atas nih, polos aja, banyak lekukan-lekukan khas SUV ya. Bagus sih. Kesan sangar. Jadi kalau dibikin lempeng gitu aja nggak jadi SUV itu. Nah, ini kaca spionnya. Kaca spionnya dia warna body, sudah elektrik pastinya, sudah auto folding juga. Ada perbedaan tadi gue sempat bahas sama yang Honda Sensing ya. Ini nggak ada nih. Ini yang karena ini yang non Honda Sensingnya. Perbedaannya di bagian spion di sebelah kirinya terutama. Ada kamera tuh sebelah kiri untuk Honda Lane Watch namanya. Jadi fungsinya kalau kita mau belok ke kiri, kan lampu sennya kita nyalain, kamera di sana hidup akan tampil di head unit. Jadi kita bisa ngelihat arah di sana dari kamera gitu. Karena kita nggak perlu ribet-ribet lihat spion. Kadang spion yang nggak pas ditutupin sama penumpang yang sebelah kiri.
atau mungkin buram karena ada hujan dan lain-lain. Nah, itu bisa membantu ya. Itu untuk yang Honda Sensing ya. Jadi ada Honda Line Watch-nya. Bagus sih. Ya, kalau lo mau yang lebih bagus, ya lo nambah harga aja. Sedikit, bedanya dikit. Cuma 20 juta. Tapi perbedaannya banyak. Nggak cuma itu, nanti ada beberapa juga yang lain. Nah, kalau SUV selain ada, harus ada kayaknya. Harus wajib banget ada over fender, terus harus ada ini nih. Ada roof rail. Yang nanti bisa ditambahin mungkin roof rack atau roof box, terserah lo lah. Nah, untuk bukaan pintunya dia udah pakai krum-kruman tuh. Nah, di sini smart entry-nya dia yang model pencet gitu ya. Ini ada tombol hitam sini nih. Ini untuk remote-nya gue liatin. Nah, istimewanya kenapa gue saranin lu beli mobil ini karena enak, praktis. Sebelum lu masuk ke dalam mobil, masih di kejauhan, lu bisa nyalain mobilnya sekaligus ngidupin AC-nya dari jauh, cuman pakai remote aja. Jadi ketika kita masuk mobilnya udah nyes gitu. Oh, ada satu lagi. Dia bisa ngunci apa sih men istilahnya men? Walkway auto lock. Wah, itu dia. Walkway auto lock. Jadi ketika kita menjauh dari mobil, mobilnya akan ngunci sendiri gitu. Khawatir ya? Karena kan ada ya orang-orang yang nggak percaya sama teknologi. Kadang gua sih termasuk. Bahkan udah gua kunci aja, udah gua pencet, udah klik-klik gitu. Gue masih gue cobain nih, kunci nggak gitu. Ada yang begitu ya, sama kayak gue. Tapi enggak, sekarang sih kita udah mulai percaya sama teknologi. Jadi lu tinggal pergi, mobilnya akan kunci sendiri. Sepersekian detik, ini nggak lama-lama. Mobil lu pasti aman juga, keren sih. Oke, ke bagian bawahnya, oh sini nggak ada tambahan side body molding dan lain-lain. Jadi polos aja, ke bagian bawah aja nih ada kayak apa ya, body kit tambahan ya men. Sewarna sama yang bagian depan, warna silver di bagian bawahnya gitu. Oke, ke bagian belakang. Nah ini, ke bagian belakang senada lah semuanya suara, cuman bedanya mungkin di bagian belakang remnya masih pakai rem tromol, belum double disc gitu ya, belum cakram juga. Nah guys, kita udah di bagian belakang nih dari BRV Prestige tulisannya. Oh ini dia nih, Prestige. Kenapa Prestige dibacanya Prestige? Berarti kalau tulisan Garage dibacanya Garage. Kayak gitu. Aneh. Yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, tekan tombol loncengnya, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Mungkin lo ada pengalaman pernah naik mobil ini, atau mungkin ada pengalaman lain, atau bahkan mungkin BRV yang sebelumnya, dan udah nyobain yang baru, perbedaannya apa aja. Ya komentar aja lah. Sekarang kita ke bagian atas. Di bagian atas tuh ada antenanya, pasti sudah shark fin lah, udah kekinian banget. Nah ini bukan rear upper spoiler ya. Ini lebih ke kayak body lebih aja. Sekarang hari gini kayaknya banyak mobil yang begini ya men. Ini kaca belakangnya belum ada defoggernya, wiper. Nah, ini yang epic juga nih. Gue suka dan jadi ciri khas. Ini kan modelnya yang pakai ini ya, LED bar gitu. Di beberapa brand ada tuh yang karakternya kuat banget. Dan ini pun menurut gue sama. Jadi inget, oh ini BRV begini gitu. Jadi ketahuan. Ini ada logo Honda besar di bagian tengah. Sini BRV dan sini Prestige. Prestige makanya ya. Di bagian bawah ada kamera parking. Di bagian sini. Plat nomor. Dan di sini ada parking sensor 4 titik ya. Nah sekarang nih, ini bagasinya nih. Bagasinya menurut gue menarik juga. Dia pelipatannya untuk bangku belakangnya 50-50. Kalau dilipat, ini kalau ini paling... Ini di mana sih? Oh ini dia. Nah ini paling tidur segini nih. Masih lumayan ada sih buat naro-naro ya. Kalau mau diratain, nah, dia bisa rata lantai. Separator. Jadi rata lantai nih kalau separatornya taruh di sini. Nah, di sini ada untuk laci penyimpanan. Atau kalau mau bikin lebih gede, let's say lu mau bawa koper yang agak tinggi gitu. Kan ini harus turunin. Dia bisa tuh separatornya turunin ke bawah. Ini memang nggak jadi rata lantai, tapi lu bisa naruh lebih untuk apa ya? Barang-barang yang dimensinya lebih tinggi gitu. Jadi bisa lebih masuk. Pengaturannya lebih fleksibel menurut gua. Nice. Nah, di sini ada untuk penyimpanan men. Dongkrak dan lain-lain. Lebih rapi ya. Jadi kalau yang ada tempatnya gitu lebih rapi, dan yang lebih penting adalah tidak menimbulkan suara-suara aneh. Kalau yang ditaruh tanpa ada tempatnya, kadang-kadang kalau di jalan suka kelentang, letak, peletuk, wah udah ganggu banget. Sekarang kita ke bagian interior. Tapi sebelum kita ke dalam, kita mau tanya dulu nih sama Teh Vera nih. Promonya apa aja sih? Katanya banyak promo bagus banget, nggak cuma mobil ini, mobil yang lain juga. Yuk kita tanya dulu. Nah guys, tadi kan kita udah review nih dari depan samping sampai ke belakang, tinggal bagian dalam. Tapi sebelum ke bagian dalam, kita mau korek dulu nih promo-promonya. Kita ketemu langsung sama Teh Vera. Halo ya, Teh. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kita kayak acara Ramadan ya. Iya, maaf-maafan ya. Iya gitu. Nah jadi gini Teh, tadi kan kita sempat review beberapa lah, dan menurut kita juga untuk kelas SUV
fiturnya, bahkan mesinnya juga ini paling gede di kelasnya. Paling gede. Nah sekarang kita Luar mau biasa. to the point aja. Kira-kira kalau beli Tevera nih dapat promo apa aja sih sebenarnya kalau BRV ini? Ya Mas, jadi gini promonya itu sekarang lagi bagus nih, ada bunga 0% 1 tahun, Ya. lalu ada DP ringan, ada juga tenor 1 tahun sampai dengan 8 tahun, ada juga pembiayaan ini kita fleksibel Mas, bisa dengan bank konvensional ataupun syariah. Oh, jadi yang syariah juga bisa ya? Tentunya bagi teman-teman yang mau pakai syariah itu fleksibel. Terus yang kedua nih biasanya teman-teman suka nanya, bisa test drive nggak sih gitu? Oh iya bisa dong Mas, Bisa. karena kita harus menawarkan pertama kali ketemu customer itu test drive supaya dia bisa merasakan dulu kan. Iya, benar, Nah benar. kebetulan kita test drive itu semua mobil ada, mau All type. Brio, all type, mau yang baru, mau yang RV yang launching kemarin dan Brio baru Itu juga ada sudah test drive ada. gitu ya? Ada Mas, Itu Gitu. dia harus datang ke sini berarti? fleksibel. Oh bisa Kalau jemput memang bola? masih di jangkauan oke, kita samper bola, samperin maksudnya, samper Bola bola. dong. Jadi buat teman-teman nih, kalau ini kita ada di mana teh? Sebutin dulu ya. Oh iya, nah saya di dealer Honda Soleh Iskandar Bogor yang lokasinya itu di dekat tol Sentul Selatan ya. Jadi untuk yang di Jakarta tuh hanya 5 menit Iya, nyampe ke sini, dekat sih. dekat sekali. Dari Jakarta Timur masih dekat Ya, banget. apalagi untuk yang Kabupaten Bogor, Kota Bogor kita center tengah-tengah juga. Tengah-tengah, jadi jadi mau mudah ke diakses. Kabupaten dekat ke kota juga dekat ya teh? Dekat banget Mas. Jadi balik lagi nih ke Tepatnya. teman-teman tadi yang mau test drive. Kalau dia nggak sempat ke sini, Ya. nanti kita bisa samperin dia Kita gitu ya. bisa samperin. Janjian aja. Ya, karena kita juga harus menyesuaikan waktunya. Nah terus teh, ini kan tadi kita BRV promonya udah bahas nih. Nah, Kan di Honda variannya banyak banget ya. Alhamdulillah Nggak nih, cuma bisa BRV pilihan ya. nih. Saya lagi penasaran mungkin di Brio tuh kan baru launching yang baru ya. ya. Ada promo juga nggak? Promonya, nah untuk yang di Brio itu kita menggunakan DP ringan aja Mas. DP Hanya ringan gimana mulai, tuh? jadi gini, untuk membeli mobil Brio bahkan juga BRV nih, tipe yang besar ini nih, itu hanya dengan 16 juta sampai 18 juta bisa beli. DP-nya? Itu full DP ya? Full DP, jadi udah all in ya. Nah itu hanya 16 juta sampai 18 juta sudah bisa mendapatkan mobil. Wah. Brio atau BRV ini. Nah kalau mau tahu Nah. angsurannya berapa langsung kontak Nah Teteh ya. itu dia, jadi langsung aja ke Vera. Jangan Iya. lupa. Jadi nggak usah khawatir nih teman-teman ya. Jadi Teh Vera nih salah satu sales Honda yang udah kawakan lah, udah senior. Aduh, Bahkan alhamdulillah. nih katanya kalau teman-teman siap. teman-teman udah punya hitungan. Iya. Contoh mau beli mobil apa ya? Brio atau BRV lah. Iya. Udah dapat hitungan, udah tahu DP angsuran berapa. Teman-teman masih agak ragu, aduh masih agak berat nih, pengen dimurahin atau Nah, lebih fleksibel iya. gimana? Boleh diadu hitungannya ya? Ya insya Allah, mana hitungannya tolong kasih saya, insya Allah saya berikan yang terbaik buat Tuh, teman-teman. berani ngadu hitungan. Jadi kalau Gitu. teman-teman sudah banyak dapat referensi, Iya dong. langsung aja ke Teh Vera, minta hitungan yang terbaik, nanti Pastinya. pasti dikasih best price gitu Teh. Pastinya. Oke, terus selain dari itu apa lagi Teh? Ada mungkin promo dari tipe yang lain gitu mungkin? Nah ini kelebihannya juga, nah Honda kan image-nya katanya perawatannya mahal Ya. ya. Nah sekarang kayak mobil BRV, Brio itu sudah menggunakan free paket hemat 1 Mas, yaitu servis berkala selama 4 tahun atau 50.000, baik itu jasa, untuk jasa oli, pengecekan penggantian part sesuai buku servis itu free, gratis, tinggal datang aja ke seluruh Indonesia. Jadi berlaku semua Indonesia? Seluruh Indonesia, jadi tidak perlu bayar lagi, tinggal datang aja. Ada nanti namanya sertifikat paket hematnya. Kan mungkin yang kita omongin nggak lengkap semua di sini ya Teh? Ya betul sekali. Langsung kontak aja Teh Vera, nomornya ada di bawah, boleh WA, boleh telepon 1x24 jam nggak Teh? Siap, Siap siap Kang. Ada IG-nya nggak? IG-nya ada dong, Ada ya? di hondabogor.vera. Di situ lengkap ya, ada mobil-mobil gitu Ya, ya? ya, update terus, Update mobil-mobil. terus. Ya. Jadi kalau teman-teman mungkin Promo-promo. masih mau lihat-lihat dulu, mau datang ke sini masih ragu buat ketemu, boleh cek-cek dulu gitu ya? Ya, Di betul. IG juga boleh. Nah, Oke, kira-kira ada promo lagi nggak Teh yang mau disampaikan? untuk itu kayaknya sih segera mungkin untuk booking ya, karena apa mobilnya juga ready nih Mas. Oh, Ready semua stock, ready. jadi beli sekarang ya dapat mobilnya sekarang. Jadi gitu. nggak kayak tempat lain kan suka indenan agak lama ya? Nah, ada beberapa ya. Iya, ada beberapa Nah, lah ya. sekarang nih Honda nih alhamdulillah nih, mau beli apa aja ready stock. Yang penting kontak dulu, nanya Kontak dulu. Vera aja dulu. Kadang-kadang mereka suka takut, mau nanya-nanya dulu malu atau apa. Nggak usah iya, gitu ya. iya. Nanya mah nanya aja dan nanya mah gratis. Benar sekali. Gitu. Pokoknya kalau cocok nanti tinggal dikondisikan aja baiknya gimana, mau booking atau mau datang atau mau test drive gitu ya. Oke.
Ada Fleksibel lagi? dah pokoknya. Udah? Cukup? Mungkin itu aja sih yang bisa disampaikan. Ditunggu kontaknya aja biar bisa ditunggu. ngobrol-ngobrol lebih panjang. Sekarang kita mau lanjut review mobilnya lagi. Makasih banyak ya Teh. Ya, sama-sama ya Mas. Iya, Terima kita kasih. Nah guys, sekarang gua ada di dalam interior dari BRV yang Prestige, yang paling mahal. Tapi ini yang non Honda Sensing ya. Jadi perbedaannya tuh tadi selain Honda Lane Watch, terus ada Adaptive Cruise Control, terus ada Road Departure Mitigation, RDM, ada Lane Keeping Assist, yang pokoknya intinya ngasih tahu kalau kita keluar jalur gitu, dia ngasih warning. Terus ada lagi yang apa ya namanya ribet-ribet, tapi gue tahu fungsinya. Fungsinya tuh dia kalau kita di depan ada objek, dia bisa bantu bikin mobil jadi lebih pelan gitu. Sebaliknya, kalau kita ketinggalan jauh, kita berhenti terus mobil depan udah jalan kan, keburu di belakang klakson, kita dikasih warning dulu dari mobil bahwa mobil di depannya udah jalan gitu. Lebih ke asisten ya sebenarnya, pekerjaan asisten. Jadi kalau lu nggak butuh asisten, lu beli yang tipe ini aja nggak apa-apa. Karena selisihnya 20 juta agak lumayan ya. Sekarang kita bahas dari apa dulu nih men? Oh dari ininya nih, wah tempat duduknya dia udah full kulit ya, leather seat bagus. Nah ini yang gue suka nih kalau Honda nih. Honda tuh di apa ya, banyak ngasih gini nih, bukan tekstur ya, ini apa ya men? Desain kali ya, dibikin kayak muscle gitu tuh, jadi kayak berotot gitu. Ini sampai ke sininya dengan jahitan asli dan full kulit ya, jadi lebih apa ya, kelihatannya jadi lebih galak, kokoh gitu, kuat gitu. Semi bucketnya lumayan, headrestnya nggak yang gede-gede banget, tapi menurut gue cukup, karena kalau terlalu gede ganggu visibilitas penumpang yang di belakang, kadang-kadang begitu. Untuk pengaturannya dia sliding manual, reclining seat, dan high adjuster juga ada, jadi aman lah ya, udah lengkap. Untuk ininya apa namanya, seat beltnya dia modelnya yang fix, sininya plastik. Nah ada silver nih, niat banget ya, di sini dibikin silver gitu, jadi kelihatannya tuh variatif banget gitu. Nah di sininya baru nih ada bahan leather kayak di jok nih, sama persis dengan jahitan putih sama. Nah di bagian untuk siku kita juga nih, armrestnya dia dibikin ada kulit-kulitnya gitu, bagus sih. Nah ini untuk power window-nya auto di bagian driver aja. Di sini untuk door lock dan pelipatan kaca spion. Ini ada engine start stop di bagian kanan dan dia berpendar gitu ya. Setirnya dia kulit jahitan asli gitu, pakai kulit ya, 3-spoke, ada pengaturan steering switch di sebelah kiri untuk audio, ini buat MID di bagian tengah. Pengaturannya juga dia tilt aja, jadi belum teleskopik, tapi nggak masalah ya, karena kan si joknya bisa naik turun maju mundur, jadi bisa disesuaikan untuk lu cari posisi berkendara yang paling ergonomis menurut lu ya. Nanti orang beda-beda, ada yang suka jauh, ada yang suka dekat, ada yang suka tinggi, ada yang suka low, macam-macam. Tapi yang paling aman ya yang pakai seat belt. Oke, ini untuk lampunya belum auto dia ya. Kalau yang Honda Sensing udah tuh auto high beam. Ini udah untuk wipernya dia sudah intermittent. Nah, untuk speedometernya dia ada MID di bagian tengah, sudah full color. Ada bulet-buletan kiri dan kanan untuk speedometernya. Dashboardnya juga dibuat nggak terlalu tinggi ya, jadi menurut gua cukup. Untuk airbagnya dia ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Kalau yang Honda Sensing dia ada 6 sampai ke bagian belakang. Ini cuma 4, tapi ya nggak masalah sih, dan semoga nggak kepake ya, amit-amit deh kepake airbagnya ya. Tapi kan tindakan preventif aja untuk mencegah lebih baik daripada mengobati, kata Pak Dokter begitu. Oh sini nih ada Twitter nih, kiri dan kanan tuh di bagian pintu. Nah sekarang kita lihat kelihatan nggak men audionya men? Ukurannya berapa ya nih? 7 ini ya? Ya kurang lebih segitulah. Tapi menurut gue cukup, nggak usah terlalu gede-gede, dan udah lengkap banget. Ada Apple CarPlay, ada Android Auto, jadi untuk koneksi ke smartphone tuh lebih mudah, udah lebih canggih lah gitu. Pertanyaannya, HP-nya supportnya? Enggak lah, hari gini semua udah pakai smartphone yang bagus-bagus biasanya. Di bagian bawah sininya nih, cluster AC nih, dengan di housingnya tuh dia warna silver gitu, senada sama yang di pintu, yang di sini nih di dashboard. Sudah auto pastinya, digital. Arah semburan juga ada sampai ke kaki tuh, jadi sudah cukup lengkap menurut gua. Di bagian sini nih, ini airbagnya ya. Ini ada macam-macam nih, teksturnya variatif sekali nih. Silver, ini kayak black glossy gitu ya. Ini ada kulit-kulitnya nih, pakai jahitan juga. Ini AC, kita buka dulu. Wah, masih ngagetin untuk membuka lacinya ya. Laci tertutup. Bagian bawah sininya laci penyimpanan terbuka nih, lumayan gede nih buat naruh koin mungkin ya. Ini ada power outlet 12 volt,
Nah ini tuas transmisinya nih, CVT ya, Matic-nya, jadi bukan yang konvensional. Mechanical handbrake-nya nih. Wah ini glove box nggak terlalu gede sih, tapi lumayan dalam menurut gua. Nah sini udah dipakein kulit nih. Nah ini sun visor-nya udah ada kacanya, tapi memang belum ada lampunya. Nah, lampunya di bagian tengah masih warna kuning gitu ya. Spionnya juga dia masih yang standar gitu ya, tapi udah ada night view. Oke, sekarang kita ke bagian baris kedua yuk. Nah kita cobain dulu tempat duduknya. Nah seginilah sedang. Gue majuin dikit lagi. Ini paling maju. Tadi ini posisi duduk gue ya, lumayan lega tadi. Ini gue paling maju, masih ada space. Nah ini paling mundurnya segini. Tuh. Dia kulit juga, bahannya sama kayak yang depan. 3 baris, ada 3 orang berarti. Ada 3 headrest juga. Dan kalau lu pakai berdua, dia ada armrestnya juga. Dan armrestnya bukan armrest yang loyo gitu ya, yang loyo jatuh ke bawah gitu. Enggak, ini armrest yang benar-benar armrest. Jadi kuat, kokoh gitu. Cici yang kokoh ya. Kuat lah pokoknya mah tuh. Dibukanya gitu. Dia pelipatannya 40-60 dengan seat belt 1, 2, 3. Jadi 3-3-nya dapat 3 point seat belt. Aman. Jadi secara keselamatan bagus lah. Di bagian bawahnya juga, oh ini masih ada tunnelingnya, tapi dikit banget sih, nggak banyak, jadi nggak ganggu kaki nih men. Nih masih ada tunnelingnya, tapi sedikit. Ini kan mobil penggerak depan ya. Ada power outlet juga di bagian bawah. Sekarang door trimnya, ini plastik sama sih kayak bagian depan, cuma bedanya di sini nggak dikasih list silver kayak depan aja sih. Nih handle untuk pintunya juga silver. Ini ada kulit-kulitan tetap bagian sini nih. Armrestnya juga tetap dikasih kulit, jadi ya masih empuk lah untuk naruh lengan ya. Ini ada cup holder, ada speaker juga. Bagian atas ini ada, oh ini nih pegangan. Apa sih pegangan bahasa Inggrisnya men? Hand grip. Hand grip. Iya benar sih. Dia modelnya yang ini ya, retract gitu ya, jadi bisa ngelipet. Double blower pastinya dengan 3 keluaran AC nih, 1, 2, 3. Ini untuk fan-nya. Bagus lah, duduk di belakang kayaknya bakal nyaman-nyaman aja. Sekarang kita ke bagian baris ketiga. Sekarang kita mau masuk ke baris ketiga. Dia sudah one touch tumble ya. Berarti sekali touch dia tumble. Jadi sekali tekan dia ngelipet maksudnya gitu. Ini paling tegak. Nah, ini paling rebah tadi segini. Kita naikin dulu. Enak sih, nyaman. Oh, ini gue turunin dulu ya. Ini tadi posisinya sudah paling maju ya men. Confirm ya, gue belum rubah loh. Nah ini anggapnya segini nih. Ini gimana sih gue? Segini ya. Nah, liatin men. Jadi kadang kan orang mau ngukur di baris ketiga itu manusiawi atau enggak kalau orang taruh di dalamnya. Ternyata di BRV ini masih cukup, menurut gue masih manusiawi. Masih bisa didudukin. Tinggi gue 165 cm. Gue masih punya space, jadi bukan yang mentok banget begini tuh, enggak. Karena kan duduknya pasti begini ya, masih ada space. Ini posisinya udah paling mundur, jadi maksudnya kalau lu ini kurang lega, ini masih bisa banget buat dimajuin ke depan. Lu tinggal berkonsolidasi sama si penumpang baris kedua. Diatur aja enaknya gimana, tapi dia paling mundur pun lu masih bisa duduk dengan enak gitu maksudnya. Di sini ada bukan armrest ya, tapi dibikin kayak jadi armrest, ada buat penyimpanan juga buat naruh handphone, mungkin ada cup holder, ada power outlet, bahkan di baris ketiga. Jadi nggak rebutan colokannya. Ini buat berdua doang ya. Tapi di Indonesia kadang buat bertiga juga. Sadis tuh. Tapi berdua aja lah mendingan. Kalau mau bertiga di baris kedua aja. Oke, sekarang kita ke bagian luar lagi yuk. Nah guys, tadi udah gue jelasin semuanya. Bagian depan, samping, belakang, dalam, engine-nya juga kita udah buka, kita udah bahas. Promonya kita udah tanya sama Tevera, dan menurut gue menarik banget. Buat teman-teman yang mau pesen, langsung pesen aja. Kontak Tevera tuh nomornya ada di bawah, pasti di deskripsi juga ya. Tinggal langsung pencet aja. Boleh nanya dulu, telepon langsung, silahkan aja. Anyway, gue sekarang lagi ada di Honda Soleil Iskandar di Bogor, di Tanah Sereal. Yang mau datang ke sini langsung juga boleh, test drive juga nanti tinggal koordinasi aja sama Tevera. Oke guys, yang belum subscribe, boleh subscribe, tekan tombol loncengnya, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih menonton, thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.